apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bocah perempuan yang tengah menjaga toko kelontong menjadi korban begal. Komputer tablet miliknya dirampas. Pelaku ruda paksa terhadap gadis di bawah umur diringkus polisi. Salah satu pelaku adalah petugas Satpol PP. Kecewa kinerja wasit lokal, PSM Makassar meminta agar sisa laga Liga 1 musim ini dipimpin oleh wasit asing. Pelaku begal atau perampasan komputer tablet dari seorang bocah perempuan telah ditangkap polisi. Peristiwa begal mengagetkan sang bocah viral di media sosial. Berpura-pura menjadi pembeli di toko kelontong di Jalan Rege, Kelurahan Rapo Jawa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tetapi tujuannya ternyata merampas atau membegal tablet komputer yang tengah dimainkan seorang bocah perempuan. Rekaman CCTV yang viral di media sosial ini membuat polisi bergerak cepat. 2 hari berselang, pada Rabu lalu, polisi melakukan penangkapan pada MI, 25 tahun, yang ternyata adalah residivis kasus serupa dan ditangkap di kawasan Jalan Muhammad Yamin. Inisial MI, Batam. Pekerjaannya? Pekerjaan harian. Untuk pelaku sendiri Bang, apa seorang residivis atau baru kali ini melakukan? Pengakuannya sudah berapa kali melakukan. Sebelumnya sudah pernah ditahan Bang? Sudah pernah ditahan. Untuk barang bukti sendiri Bang yang diamankan? Satu buah HP merek Tab. Saat beraksi dia sendiri atau ada yang temani Bang? Ditemani oleh lelaki AB, inisial AB, menuju keluar. Berarti AB ini masih pengejaran? AB masih banyak. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pria babak belur usai diteriaki begal oleh 3 pemuda yang belakangan diketahui tengah mabuk. 2 anggota TNI membantu mengamankan korban. Sementara polisi masih menyelidiki apakah benar ada tindakan begal atau tuduhan semata. Seorang pria mengamankan dirinya di dalam minimarket di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Ia baru saja menjadi bulan-bulanan 3 orang pemuda saat diteriaki sebagai pelaku begal. Peristiwa terjadi pada Rabu malam saat motornya mengalami kerusakan. Korban yang mencoba menyalakan mesin motornya dengan cara digas membuat 3 pemuda di dekatnya merasa terganggu dengan suara bising motornya. Para pemuda yang ternyata dalam pengaruh minuman keras memburu korban dan meneriakinya sebagai pelaku begal lalu memukuli korban. Beruntung 2 anggota TNI yang berjaga di samping minimarket membantu mengamankan korban. Namun semua itu masih kami dalami. Apabila itu benar, kami akan lakukan proses hukum sesuai prosedur terhadap semuanya. Karena baik itu yang dituduh maupun menuduh, karena ada indikasi perbuatan melawan hukumnya. Hingga saat ini polisi dari Polsek Panakukang masih terus melakukan proses penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi terkait kejadian tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 2 pelajar SMP di Kota Makassar ditangkap polisi karena mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan. Mereka menggunakan kelengahan pengendara yang tidak mengunci dengan baik motornya. Dengan tenang, remaja berboncengan turun dari motor kemudian menuju motor incarannya yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci dengan sempurna. Melihat keadaan aman, pelaku pun akhirnya mendorong motor dengan dibantu rekannya memandu motor dari belakang. Keduanya tidak menyadari pencurian dilakukan Senin malam terekam kamera pengawas CCTV. Polisi dari Resmo Polsek Manggala, Kota Makassar bisa mengidentifikasi pelaku dari CCTV dan menemukan salah satu rumah dari pelaku.
Pelaku yang lain akhirnya tertangkap di Kabupaten Maros dan mengamankan barang bukti motor dan nomor plat yang telah dilepas oleh pelaku. Motifnya dia tidak jual, tapi dia pakai sendiri. Namun untuk menghilangkan jejak, dia ganti-ganti dia punya spare part sehingga tidak menyerupai dari kendaraan yang dicuri. Kini kedua pelaku yang berstatus pelajar, MF dan DS, diperiksa polisi di Mapolsek Manggala. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Dua pemuda pelaku ruda paksa terhadap gadis di bawah umur di Kabupaten Goa diringkus polisi. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan petugas Satpol PP. Kini keduanya berhasil ditangkap setelah 4 tahun masuk dalam daftar pencarian orang Satreskrim Polres Goa. Pemuda berinisial DB ini diringkus usai memperkosa gadis remaja di bawah umur. Dia diringkus saat sedang berkumpul bersama teman-temannya di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Selain meringkus DB, polisi juga menangkap MA yang merupakan petugas Satpol PP di Pemkab Goa. Kedua pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan kedua pelaku berlangsung setelah 4 tahun masuk dalam daftar pencarian orang. Di hadapan petugas, pelaku mengakui meruda paksa korban yang masih di bawah umur bersama 4 temannya. Dengan alasan tak kuat menahan nafsu saat melihat korban di kamar kos salah satu pelaku. Saat kejadian korban umurnya 14 tahun. 14 tahun. Iya. Dan selain ini apakah ada pelaku yang diamankan? Selain Dayang Baba ini ada juga pelaku yang diamankan oleh unit Resmob. Salah satunya saudara Mail yang sudah kami amankan di Polres Goa. Dia keterlibatannya apa? Sama seperti Dayang Baba, jadi setelah pelaku pertama melakukan persetubuhan, bergantian dengan pelaku selanjutnya, yaitu saudara Mail. Kalau Mail ini pekerjaannya apa? Setahu kami, pekerjaannya sebagai Satpol PP. Diketahui kasus ruda paksa ini dilakukan oleh 5 pelaku pada 21 April 2021 di sebuah kamar kos di salah satu tempat pelaku di Kabupaten Goa. 3 pelaku sudah terlebih dahulu ditangkap setelah dilaporkan ke polisi, sedangkan 2 pelaku, DB dan MA, melarikan diri. Kini keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jemaah calon haji JCH Kota Parepare memberi tanda khusus pada koper mereka agar mudah diketahui ketika tercecer saat tiba di Tanah Suci. Ada yang memberi pita, tali rapia, kain warna-warni, dan pernak-pernik lainnya. Beragam tanda pengenal terlihat di koper yang dibawa jemaah calon haji JCH. Seperti yang dilakukan di JCH Kota Parepare. Rabu yang lalu sebelum ke asrama haji, mereka memberi tanda pengenal pada koper pakaian mereka agar mudah dikenali. Walau sebenarnya setiap koper JCH sudah diberi barcode atau ID card sebagai tanda pengenal, tetapi tanda pengenal manual tetap disampirkan pada masing-masing koper. Hanya pengenalan cepat nanti kalau datang atau kan nanti mau cari kalau sudah sampai di sana. Pak, kalau pernak-pernik yang paling menarik Pak, biasa mereka pasang apa Pak? Biasa Pak. Itu kayak pita-pita atau kayak yang ada kain-kain yang warna yang menjual supaya gampang dikenali. Begitu Pak. Sekitar 130 calon jemaah haji asal Kota Parepare tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 21 Embarkasi Hasanuddin Makassar diberangkatkan pada Rabu malam. Suwardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Supaya kebagian